Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, kita lanjutkan lagi materi kita. Masih bab 2, yaitu proses perkembangan pola pikir manusia. Kali ini lanjut ke poin E-nya, yaitu lahirnya ilmu kealaman atau ilmu alam. Pengalaman merupakan salah satu terbentuknya pengetahuan. Pengetahuan itu adalah kumpulan fakta-fakta. Pertambahan pengetahuan itu didorong oleh dua hal. Yang pertama disebut dengan dorongan teoritis. Dorongan teoritis ini itu adalah untuk memuaskan diri guna memenuhi rasa ingin tahu dan memahami tentang hakikat alam semesta dan isinya. Kemarin sudah panjang lebar jelaskan bahwa pengetahuan itu muncul diawali oleh rasa ingin tahu manusia terhadap gejala-gejala yang terjadi di alam. Nah, untuk menjawabnya itu manusia terdorong untuk menggunakan akalnya untuk menjawab rasa ingin tahunya. Nah, ini disebut dengan dorongan teoritis. Dorongan teoritis ini nanti dia melahirkan ilmu pengetahuan yang bersifat murni atau bersifat teori. Atau istilah lainnya pure science. Yang kedua, didorong oleh dorongan yang bersifat praktis. Praktis itu artinya pemanfaatan pemanfaatan atau ilmu yang teoritis tadi dipraktekkan atau diterapkan di lapangan. Nah, jadi dorongan yang bersifat praktis ini tujuannya itu adalah untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan itu guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik lagi. Nah, jadi ilmu yang didapat secara teori jika tidak diterapkan secara atau tidak dipraktekkan, maka ilmu itu biasanya tidak akan terasa manfaatnya. Makanya dalam suatu ilmu pengetahuan itu ada dua, dia baru tahu kita apa manfaatnya, terasa manfaatnya. Jadi setelah ilmu itu dipelajari secara teori, itu teori-teori itu harus kita praktekkan. Jika tidak dipraktekkan, jadi ilmu itu seolah-olah tidak ada gunanya. Seperti misalnya ilmu komputer, ilmu menjahit. Nah, kita belajar teori atau cara-cara mengaplikasikan mesin jahit atau komputer. Tapi nggak ada prakteknya, maka ilmu itu tidak bisa dimanfaatkan dan tidak terasa manfaatnya bagi kita. Kemudian ilmu kealaman yang bersifat teoritis dan praktis tadi itu sifatnya aktif dan dinamis. Aktif itu artinya kegiatan manusia yang tiada hentinya atau kegiatan yang terus-menerus. Jadi menyelidiki tentang alam ini manusia tidak pernah berhenti. Karena setiap saat ada saja gejala-gejala alam yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan penyelidikan atau penelitian. Contohnya sekarang munculnya hal yang terbaru yaitu adanya virus corona. Nah, jadi di situ karena adanya muncul gejala baru tentang kesehatan itu, maka para ilmuwan, para ahli berusaha berlomba-lomba untuk melakukan penelitian tentang virus corona tersebut. Nah, dengan adanya penelitian-penelitian tadi, kemudian muncullah perkembangan di dalam obat-obatan, maka ditemukanlah vaksin untuk mengatasi COVID-19 tersebut.
Nanti sudah habis masalah yang satu, muncul lagi masalah baru biasanya di alam. Nah, tentu manusia akan terus menyelidiki tentang alam itu. Itu yang disebut dengan aktif. Kemudian yang kedua dinamis. Dinamis itu ilmu pengetahuan alam itu sifatnya berkembang dia. Berkembang seiring dengan berkembangnya alam. Jadi semakin maju alam, ilmu pengetahuan alam juga semakin maju. Nah, jadi ilmu pengetahuan alam itu harus mengikuti perkembangan zaman, karena boleh jadi peristiwa yang dibahas dalam satu ilmu pengetahuan alam itu sudah puluhan tahun yang lalu dan tidak terjadi lagi dan tidak dibutuhkan lagi pada masa sekarang. Jadi ilmu pengetahuan alam itu harus direvisi terus sehingga sesuai dengan kebutuhan pada saat sekarang. Nah, itu yang disebut dengan aktif dan dinamis. Kemudian ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang diperoleh tadi itu ada dua pendekatannya. Ya, yang pertama disebut dengan pendekatan non ilmiah. Pendekatan non ilmiah itu dapat diperoleh melalui mitos. Nah, mitos ini sudah dijelaskan minggu yang lalu. Apa itu mitos itu sudah jelas minggu yang lalu. Kemudian bisa diperoleh dari wahyu. Nah, wahyu itu adalah pengetahuan yang disampaikan Tuhan kepada manusia lewat para nabi. Nah, dalam hal ini manusia memperoleh kebenaran bersifat pasif. Kemudian dipercaya atau tidak dipercaya berdasarkan keyakinannya masing-masing manusia. Wahyu diturunkan guna memberikan petunjuk agar manusia dapat hidup selamat di dunia dan akhirat. Yang ketiga itu dari intuisi, pendekatan intuisi. Nah, intuisi ini merupakan kegiatan berpikir manusia yang non-ilmiah yang tidak mendasarkan kepada suatu pola berpikir tertentu. Sehingga pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses penalaran tertentu. Seseorang yang sedang mencari jawaban suatu permasalahan tiba-tiba menemukan jawaban atas permasalahan tersebut tanpa melakukan proses berpikir yang panjang. Nah, intuisi ini dia bersifat personal dan tidak dapat diramalkan. Sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur, maka intuisi tidak dapat diandalkan karena dia itu kebenarannya didapat dengan tanpa proses berpikir ya. Yang keempat, pendekatan prasangka. Prasangka merupakan suatu anggapan yang benar, padahal anggapan tersebut belum tentu benar. Orang sering mengambil keputusan yang salah karena menggunakan prasangka. Nah, contohnya banyak ya yang terjadi. Seperti pada bulan Maret 2012 di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Blitar, Situbondo dan lain dihebohkan dengan serangan hewan tomcat. Nah, yang disangka hama. Padahal tomcat sebenarnya adalah predator atau hewan yang memakan wereng batang padi. Jadi bukan musuh petani, malah sebaliknya merupakan kawan petani. Dan banyak lagi ya orang membuat sebuah prasangka-prasangka. Kemudian pendekatan trial and error. Trial and error ini adalah coba-coba atau untung-untungan. Nah, ini termasuk pengetahuan yang tidak ilmiah. Pengetahuan manusia yang diperoleh melalui cara coba-coba sudah cukup banyak sekali. Contoh, orang mencari ikan dengan memakai akar tanaman tuba. Ternyata ikannya banyak yang mati. Ya, pada zaman dahulu ada batang kina terendam air. Setelah airnya diminum dapat menyembuhkan penyakit malaria. Nah, demikian pula guna menyembuhkan penyakit kencing manis. Belakang ini yang coba-coba makan binatang undur-undur dan banyak lagi. Nah, itu adalah pendekatan non ilmiah. Yang tentu ilmunya juga tidak ilmiah.
Yang kedua, pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah ini merupakan suatu cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berpikir bukan satu-satunya cara guna mendapatkan pengetahuan. Jadi ilmu satu-satunya produk dari kegiatan berpikir. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa ilmu itu merupakan produk dari proses berpikir. Nah, menurut langkah-langkah tertentu yang dinamakan berpikir ilmiah. Nah, jadi untuk mengetahui yang mana yang ilmiah dan yang non ilmiah, nah itu ada beberapa kriteria yang bisa kita lihat. Jika tidak ada kriteria ini, maka dia dikatakan non ilmiah. Nah, kriteria ilmiah ini untuk menentukan apakah itu hanya sekedar pengetahuan yang non ilmiah atau ilmu pengetahuan yang ilmiah. Nah, di sini kita bisa membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Jadi yang non ilmiah itu hanya disebut pengetahuan, sedangkan yang ilmiah itu disebut ilmu pengetahuan. Pengetahuan artinya adalah semua yang kita ketahui, baik itu yang ilmiah maupun yang non ilmiah. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan itu sudah pasti ilmiah. Jadi gimana cara kita membedakannya? Jadi kita harus tahu dulu kriteria ilmiah atau ilmu pengetahuan. Kriterianya ada 6. Yang pertama logis. Logis di mana pengetahuan itu harus masuk akal, yaitu melalui alur jalan pikiran yang logis sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Berpikir secara rasional harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar kesimpulan dapat benar juga. Jadi masuk akal. Jadi kalau ada yang tidak masuk akal rasanya yang disampaikan oleh orang itu berarti dia non ilmiah. Yang kedua objektif. Jadi objektif di sini artinya apa yang disampaikan itu jelas objeknya. Bisa diketahui keberadaannya, baik dengan panca indera maupun dengan teknologi. Contoh bakteri. Bakteri itu kan kecil, kalau dengan panca indera tidak bisa kita lihat. Namun dengan alat bisa dilihat bahwa memang bakteri itu ada. Itu namanya objektif. Tapi kalau tidak jelas di mana keberadaannya yang diceritakan itu, maka dia tidak objektif. Kemudian yang ketiga, metodik. Metodik itu artinya pengetahuan itu diperoleh dengan cara-cara tertentu ya, yang teratur, dirancang, diamati dan dikontrol. Jadi tidak didapat secara kebetulan, tapi ada prosedurnya atau disebut dengan metodik. Kemudian yang keempat sistematis. Sistematis itu pengetahuan itu disusun dalam satu sistem yang saling berkaitan dan menjelaskan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, itu sistem saling berhubungan antara bab dengan bab, paragraf dengan paragraf, ya. Jadi dari awal sampai akhir ceritanya sambung menyambung dan berkaitan. Yang kelima universal. Universal itu berarti pengetahuan itu diakui untuk oleh semua orang. Dan juga diperuntukkan bagi siapa saja, di mana saja. Ya. Jadi tidak hanya untuk satu golongan tertentu saja. Juga dapat diamati oleh banyak orang atau tidak hanya diamati oleh beberapa orang atau sekelompok orang saja. Itu universal. Yang keenam teratur. Jadi alur yang ada dalam ilmu pengetahuan itu dia teratur mulai dari tahap yang dasar dulu, yang termudah dulu sampai ke tahap yang tersulit. Jadi tidak alur mundur seperti sinetron ya atau alur bolak-balik ya. Tapi alurnya adalah satu, itu alur maju dari awal sampai akhir. Jadi tidak lagi akhir balik ke awal, tidak.
Nah, ini 6 kriteria, sehingga kalau ada keenam kriteria ini maka dia disebut ilmu pengetahuan. Nanti dia ilmiah. Kemudian tahap-tahap metode ilmiah, ya. Pada umumnya ada berapa tahap atau langkah dalam melaksanakan metode ilmiah. Di sini ada 7 tahap, ya, atau langkah-langkah atau prosedur ilmiah. Yang pertama adalah penginderaan. Jadi manusia melakukan pengamatan dulu terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya atau yang ada di alam. Jadi dari pengamatan atau penginderaan itu nanti ditemukan gejala-gejala atau permasalahan. Di mana munculnya permasalahan itu tentu memunculkan pertanyaan di kepala kita. Kenapa memunculkan pertanyaan? Karena yang dikatakan permasalahan itu adalah segala sesuatu itu terjadi berbeda dengan yang seharusnya. Nah, dari pengamatan itu menemukan permasalahan, kemudian muncul pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu disebut dengan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang muncul dari permasalahan yang ditemukan ketika melakukan pengamatan. Itu disebut dengan rumusan masalah. Setelah dirumuskan masalahnya, maka dibuatlah kerangka berpikirnya. Ya. Kerangka berpikir ini memang tidak wajib. Tapi ada baiknya kita sebelum melakukan penelitian kita menyusun dulu kerangka berpikir. Tujuannya apa? Untuk menggambarkan secara jelas, ya kan? Bagaimana kerangka pikir yang digunakan peneliti untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang diteliti. Sehingga peneliti dapat menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel yang akan terlibat. Sehingga posisi setiap variabel yang akan dikaji menjadi jelas. Nah, setelah itu baru disusun hipotesis. Nah, hipotesis adalah dugaan atau kesimpulan sementara yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Jadi, hipotesis adalah dugaan atau kesimpulan sementara yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Untuk apa tadi? Menjawab rumusan masalah. Kemudian baru dibuat langkah berikutnya adalah deduksi hipotesis. Deduksi hipotesis ini adalah identifikasi fakta-fakta apa saja yang dapat diamati dalam dunia fisik yang nyata dalam hubungannya dengan hipotesis yang diajukan. Jadi kita mempersiapkan mengidentifikasi fakta-fakta apa saja yang kemungkinan bisa kita amati. Mungkin juga kita bisa menyiapkan sarana-prasarana apa saja yang dibutuhkan nanti ketika penelitian. Yang kemudian baru yang keenam, eksperimen. Eksperimen ini adalah penelitian. Penelitian itu harus dirancang dengan seksama, dilakukan secara berulang oleh berbagai peneliti. Jadi terprogram, terencana, terjadwal, dan dilakukan berulang kali dan dilakukan oleh banyak ahli. Jika hasilnya sama, maka barulah dibuat kesimpulan. Jadi hasil eksperimen yang sudah terbukti kebenarannya valid, dapat dipercaya. Nah, jadi menjadi sebuah teori yang dipelajari oleh banyak orang. Nah, ini tahapan metode ilmiah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, keterbatasan metode ilmiah. Metode ilmiah itu ternyata tidak bisa digunakan untuk semua hal. Karena yang pertama dia bersifat tentatif. Tentatif itu artinya kebenarannya itu atau kesimpulan yang dianggap benar itu
itu hanya selama belum ada kebenaran baru yang menolaknya. Jika sudah ada kesimpulan baru yang menolaknya, maka kesimpulan yang lama tidak berlaku lagi dan kesimpulan baru yang diikuti. Itu namanya tentatif. Dia hanya dianggap benar jika belum ada penggantinya yang baru. Yang kedua, tidak bisa menjangkau tentang hal-hal yang bersifat abstrak seperti mau meneliti tentang Tuhan, jin, malaikat dan sebagainya. Kemudian dia relatif. Relatif ini artinya bahwa metode ilmiah tidak bisa digunakan untuk menguji hal-hal yang yang setiap orang berbeda cara mendefinisikannya. Contohnya tentang cinta. Nah, tentang cinta itu kan relatif. Jadi tidak semua orang mendefinisikan tentang cinta itu sama. Cantik juga tidak bisa sama orang membuat definisi tentang cantik. Keindahan juga beda. Setiap orang berbeda dalam menyimpulkan sebuah keindahan. Itu namanya relatif. Kemudian metode ilmiah tetap memiliki keunggulan. Keunggulan pertama, kebenarannya bersifat objektif. Ya kan? Objektif, metodik, logis dan sebagainya. Kemudian juga bisa membentuk sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu ada beberapa ciri. Jadi kalau kalian memiliki ciri-ciri ini berarti kalian sudah memiliki sikap ilmiah. Ciri yang pertama yaitu jujur, terbuka, toleran, bersikap hati-hati, optimis, pemberani, kreatif, inovatif, berani mengkritik dan dikritik. Nah, di sini banyak orang berani hanya mengkritik tapi tidak mau dikritik. Berarti dia tidak memiliki sikap ilmiah. Jadi orang memiliki sikap ilmiah, dia berani mengkritik dan berani dikritik juga. Bahkan dia juga berani belajar kepada orang yang lebih kecil darinya. Kemudian filsafat ilmu kealaman itu ada 4. Yang pertama vitalisme. Vitalisme ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam itu karena kekuatan dari Tuhan. Jadi sangat vital, makanya disebut dengan vitalisme. Berpandangan bahwa yang menggerakkan segala sesuatu yang di alam ini ada suatu kekuatan yang sangat vital yaitu Tuhan. Kemudian yang kedua mekanisme. Mekanisme ini artinya mekanisme mesin. Jadi orang mekanisme ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang mengatur alam ini itu adalah sejumlah hukum alam. Misalnya hukum fisika, kimiawi, ya. Nah, jadi ini orang mekanisme menyamakan makhluk hidup dengan benda mati. Di mana benda mati jika ada mesinnya dia akan bisa hidup. Tuh. Kemudian filsafat agnotisme. Agnotisme ini adalah filsafat yang dianut oleh orang barat, di mana mereka dalam menyikapi segala sesuatu yang ada di alam ini, itu mereka tidak mengatakan langsung, oh ini karena takdir Tuhan, oh ini karena memang sudah hukum alam, tidak. Tapi dia langsung meneliti gejala-gejala apa yang menyebabkan segala sesuatu itu terjadi. Nah, kemudian yang keempat, filsafat Pancasila ini dianut oleh orang Indonesia, di mana orang Indonesia selalu menggabungkan beberapa pendapat menjadi sebuah pendapat yang baru. Termasuk di sini, di mana di sini orang Indonesia berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam itu, ya, itu dengan itu karena adanya Tuhan, dengan mengatur segala hukum alam. Nah, maka dengan tegas dikatakan bahwa semua yang terjadi di alam ini itu oleh Tuhan. Jadi semuanya bisa jadi segala sesuatu yang terjadi di alam itu karena kekuatan Tuhan melalui dengan mengatur adanya hukum alam dan didahului oleh gejala-gejala alam. Nah, tuh. Jadi cukup sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan dapat kalian pahami dan silakan kalian catat juga, sekalian screenshot terserah ya. Yang penting kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.